Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu Riga Variation dalam pembukaan Ruy Lopez permainan terbuka. Pembukaan Ruy Lopez ialah salah satu pembukaan yang sangat tajam, memiliki banyak sekali jebakan dan penuh taktik. Dan pembukaan tersebut dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Lalu setelah A6, pertahanan Morphy, kita akan memundurkan gajah kita menuju A4. Lalu selanjutnya ialah kuda F6. Ya, sudah jelas bahwa di sini kuda F6 mengancam pion yang berada di E4. Dan sayangnya di sini kita dapat langsung mengamankan raja kita, rokade pendek. Nah, sebaliknya mengorbankan pion yang berada di E4. Di sini hitam dapat langsung memakan pion yang berada di E4 seperti ini, dan di sini lagi-lagi kita dapat mengorbankan pion kedua kita, yaitu D4. Ya, dalam main lainnya permainan terbuka ini di sini hitam tidak memakan pion yang berada di D4. Dan sebaliknya mengancam gajah menuju B5 seperti ini. Setelah gajah mundur, di sini hitam pun dapat bergerak mengamankan kudanya, lalu membiarkan pion yang berada di E5 ini dimakan oleh pion yang berada di D5. Dan tetapi mengapa di sini hitam tidak boleh memakan pion yang berada di D4? Kita akan menelusurinya. Ya, setelah pion kali D4 atau Riga Variation, di sini kita dapat langsung mengancam kuda dengan benteng S1. Ya, sudah jelas bahwa file terbuka ini sangat cocok untuk ditempati oleh benteng, karena benteng memiliki kekuatan yang dahsyat apabila ditaruh di file-file seperti ini. Apalagi jika mengancam raja secara tidak langsung seperti ini. Sudah jelas bahwa di sini hitam harus melindungi kuda dengan D5, karena di sini kudanya sedang diancam. Tetapi di sini putih pun dapat langsung memakan pion yang berada di D4. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa di sini hitam memiliki ancaman yang cukup serius. Pertama, di sini putih memiliki ancaman taktikal dengan kuda kali C6. Pasalnya bahwa di sini putih dapat memakan kuda dan menghasilkan discover attack. Dan sebaliknya apabila kuda putih dimakan, akan menghasilkan forking raja terhadap benteng. Jadi pilihan hitam di sini serba salah. Contoh, bagaimana jika di sini hitam memainkan gajah E7, berniat untuk menghalangi forking, jadi membebaskan kuda di sini, dan berniat untuk rokade pendek dan mengamankan pemakuan gajah terhadap gajah kepada kuda ini. Itu terlihat ide yang cukup sempurna. Tetapi setelah putih memakan kuda yang berada di C6, mengancam menteri dan gajah gelap hitam, di sini hitam mau tidak mau harus memakan kuda dan skak. Jadi di sini hitam lumayan terancam, mengancam skak dan menyerang benteng.
Setelah rajanya dilindungi oleh gajah, di sini putih pun dapat langsung memakan benteng dan gajah pun dimakan oleh menteri. Ya, keunggulan putih pada posisi seperti ini sudah sangat jelas. Pada dasarnya di sini putih memiliki keuntungan yang lumayan besar dikarenakan ya memiliki 2 benteng dan hitam pun hanya memiliki 1. Di sisi lain, kita dapat melihat susunan pion hitam cukup berantakan yang berada di sayap menteri. Kita lihat di sini pion yang berada di A6 hanya sendiri. Jadi di sini pion dapat dijadikan sasaran empuk oleh putih. Ya, itulah kelemahan hitam pada posisi seperti ini. Dan di sisi lain, walaupun di sini kita unggul perwira, tetapi di sini hitam memiliki keuntungan gajah sepasang. Dan ya, di sini putih pun dapat lebih baik jika gajah gelapnya dapat ditukarkan dengan gajah gelap hitam. Jadi pada dasarnya di sini putih diunggulkan. Kita mundur kembali. Ya, jadi gajah E7 bukanlah langkah yang baik. Bagaimana dengan gajah D7? Ya, niatnya ialah menghalangi serangan garpu. Jadi di sini putih ya tidak dapat melakukan ide discover attack atau serangan forking raja terhadap benteng. Tetapi di sisi lain kita dapat melihat benteng yang berada di E1 sedang menghantam raja yang berada di E8. Ya, jadi maksud saya ialah setelah kita memakan seperti ini, kita pun dapat mengancam kuda dengan F3. Dan sayangnya kuda sedang terpaku, jadi kuda tidak dapat bergerak. Iya, jadi ini sudah sangat jelas sekali. Kuda di sini harus dipasrahkan. Hitam pun dapat memberontak dengan menggerakkan gajahnya menuju C5 skak. Tetapi setelah raja bergerak, kuda di sini tetap akan tewas. Iya. Jadi kembali ke sebelumnya, kedua ancaman ini ialah suatu ancaman yang sangat berbahaya. Ya, seperti ini. Jadi di sini hitam harus dapat melindungi kedua ancaman ini dengan satu gerakan. Iya, cukup mustahil bukan? Tetapi jawabannya ada. Mau tahu kemana jawabannya? Ya, kalian dapat mencoba untuk menebaknya. Dikira-kira apakah langkah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam? Dan sayangnya jawabannya ialah gajah D6. Ya. Dan ya cukup aneh sebenarnya. Di sini hitam mengabaikan ancaman sebelumnya, melainkan menyerang pion yang berada di H2. Tetapi di sini hitam memiliki ide yang fantastis. Karena sesudah kuda memakan kuda di C6, idenya ialah untuk melakukan discover attack, sudah tentu. Di sini hitam pun dapat langsung mengorbankan gajahnya menuju H2. Gajah kali H2 skak. Ya, sekedar informasi, gerakan ini disebut sebagai gig grip sacrifice atau dalam forum-forum
lebih dikenal dengan Classic Bishop Sacrifice, pengorbanan gajah klasik. Ya. Jadi, ya kembali lagi ke sebelumnya. Di sini sudah jelas bahwa putih tidak dapat memakan gajah. Karena apabila Raja Putih memakan gajah, Raja Putih berada pada posisi yang sangat terbuka. Ya, setelah Menteri H4 sekak, Raja di sini harus bergerak. Dan setelah Menteri F2 sekak, Raja bergerak. Di sini hitam dapat langsung memaksakan permainan menjadi seri. Sangat tidak bagus. Ya. Jadi gajah kali H2 idenya ialah untuk melakukan report repetition. Makanya di sini putih tidak dapat memakan gajah. Melainkan di sini Raja dapat menuju H1 mengamankan rajanya. Tetapi tetap saja di sini putih pun masih mengancam menteri hitam. Jadi menteri hitam harus bergerak. Dan tempat yang paling baik untuk menteri saat ini ialah menteri H4. Ya, setelah putih mencoba untuk melakukan serangan tadi, di sini hitam melakukan comeback atau bangkit melakukan serangan balasan. Dan ini sudah jelas harus diantisipasi. Ya, sebagai contoh misalnya, sudah jelas bahwa di sini hitam melakukan ancaman mat kepada kuda kali F2 sekak mat. Jadi di sini putih harus melindungi petak F2. Jadi petak F2 ini sangat krusial sekali pada posisi seperti ini. Dan sayangnya tidak ada cara yang bagus untuk melindungi petak H2, petak F2. Sebagai contoh misalnya, bagaimana jika petak F2 ini kita lindungi dengan gajah? Di sini hitam dapat melakukan discover attack, sekak dengan menteri. Jadi raja harus bergerak. Setelah gajah putih dimakan, di sini hitam dapat langsung melancarkan sekak dengan menteri di F2. Sekak dan di sini hitam pun dapat menggerakkan gajahnya ke tempat yang sangat fantastis. Kalian mau tahu kemanakah gajah putih ini akan bergerak? Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Raja terang hitam akan bergerak menuju H3. Iya, di sini Raja Putih kembali terancam, ancaman mat 1. Perlu diketahui bahwa memakan gajah di H3 dapat menghasilkan skak mat. Jadi secara teknis gajah yang berada di H3 tidak dapat dimakan. Ya, perlu diketahui. Jadi langkah terbaiknya ialah melindungi pion dengan raja, melindungi pion dengan benteng seperti ini. Ya, tetapi di sini hitam pun dapat kembali melakukan ancaman skakmat dengan menteri H4. Jadi di sini hitam melakukan serangan yang sangat sadis kepada Raja Putih. Perlu diketahui bahwa memakan
memakan gajah dengan pion akan menghasilkan skakmat. Ya, skakmat. Jadi secara teknis gajah ini lagi-lagi tidak dapat dimakan. Lalu bagaimana dengan G3? Sepertinya gerakan ini ialah gerakan yang aman-aman saja, karena di sini pion mengancam menteri. Tetapi setelah gajah G2 skak, maka di sini hitam pun dapat melancarkan skakmat. Mau bergerak kemanapun, misalnya Raja F1, Menteri F2, skakmat. Raja H1, kuda F2, skakmat. Dan ya, gerakan dasar seperti ya. Jadi di sini ancaman hitam sangat serius karena di sini hitam pun dapat mengancam mat 1 dalam beberapa ide. Jadi di sini pun saya mungkin tidak akan sanggup bermain dengan tekanan separah ini. Jadi lalu pada posisi seperti ini, sebenarnya apa langkah terbaik hitam yang dapat dilakukan? Ya, dari ancaman mat seperti ini, satu-satunya langkah yang baik yang dapat dilakukan oleh putih ialah memakan kuda yang berada di E4. Ya, benteng kali E4, skak. Dan sayangnya di sini benteng tidak dapat dimakan oleh menteri karena gajahnya nanti dapat dimakan. Seperti ini. Cak. Tidak bagus. Jadi ya itu sangat jelas sekali. Jadi mau tidak mau di sini benteng harus dimakan oleh pion. Dan perlu diketahui bahwa ancaman discover attack masih ada. Jadi di sini putih harus melakukan sesuatu. Karena apabila tidak, maka di sini lagi-lagi putih dapat terancam. Ya. Di sini putih pun dapat melakukan suatu gerakan yang sangat menghebohkan. Bahkan ya pada sebelumnya pun saya juga cukup kaget. Di sini putih dapat melakukan sesuatu agar dapat melindungi rajanya secara tidak langsung. Mau kemanakah? Ya, jadi apakah yang akan dilangkahkannya? Dan sayangnya di sini yang dilangkahkannya ialah menteri. Jadi menteri putih akan menuju ke mana? Sudah jelas bahwa menteri putih akan bergerak menuju D8 skak. Ya, ini ialah satu-satunya gerakan yang dapat melindungi raja, karena di sini menteri putih mengancam raja dan menteri. Menteri tidak dapat dimakan oleh raja karena kuda putih melindungi. Dan raja hitam tidak dapat kabur karena tidak ada petak yang dapat disinggahinya. Jadi langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam ialah memakan menteri. Dan setelah kita memakan menteri, skak, di sini raja hitam harus memakan kuda. Dan kita pun dapat memakan gajah hitam. Jadi di sini kita tumbang 2 pion. Kita tandai.
Nah, ya. Di sini kita tumbang 2 pion. Tetapi keuntungannya di sini kita memiliki gajah sepasang dan 1 tambahan perwira. Jadi maksud saya ialah gerakan sederhana seperti pion kali D4 pun menghasilkan ancaman taktikal seperti itu. Mungkin jika kita sudah mengetahuinya, pasti tidak akan terkena jebakannya. Tetapi ya, apabila kita masih pemula dalam pembukaan Ruy Lopez, sudah pasti hal sederhana seperti ini pun dapat mengancam permainan kita. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.